akan mempresentasikan makalah sastra anak dan sinopsis dari novel Tenggelamnya Kapal Planet Switch. Perkenalkan, nama saya Awal Dugultom, NIM 200503406, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Makalah sastra anak bab 1, pendahuluan. Latar belakang, sastra anak merupakan salah satu wujud karya sastra. Wujud pertama dari sastra anak dari bahannya yaitu bahasa. Dalam pemakaian bahasa, sastra anak tidak dapat mengandalkan suatu bentuk keindahan sebagainya, layaknya karya sastra pada umumnya. Yang paling penting untuk ditonjolkan dalam sastra anak adalah fungsi yang hadir bersamanya, baik itu fungsi estetis maupun bentuk gaya bahasanya. Hal yang sangat menarik dan kurang dan mendapatkan perhatian bahwa dalam karya sastra adalah wujud pengungkapan dan representasi dari dunia, pikiran, perasaan, gagasan, ide, serta ekspresi dari seorang anak. Dalam hal ini, penelitian tentang wujud sarana retorika yang dilakukan pada puisi-puisi anak diharapkan bukan saja untuk dapat mengetahui jenis pemanfaatan serta fungsi sarana retorika. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian sastra anak? 2. Apa sajakah ciri-ciri sastra anak? 3. Apakah sajakah jenis-jenis sastra anak? 4. Apa saja contoh-contoh dari sastra anak? 5. Bagaimana cara pemilihan sastra anak? C. Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui pengertian dari sastra anak. 2. Untuk mengetahui ciri-ciri dari sastra anak. 3. Untuk mengetahui jenis-jenis sastra anak. 4. Untuk mengetahui contoh-contoh sastra anak. 5. Untuk mengetahui cara pemilihan sastra anak. A. Pengertian sastra anak. Sastra anak adalah objek ilmu yang tak perlu, walaupun unik dan sukar dirumuskan dalam suatu rumusan yang universal. Karya sastra adalah sosok yang dapat diberikan gagasan, batasan, ciri-ciri, serta dapat diuji dengan panca indera manusia. Karya sastra merupakan hasil karya manusia dengan mendayungkan imajinasi yang terdapat dalam diri pengarangnya. Keberadaan karya sastra dalam kehidupan manusia dapat mengisi kedahagaan jiwa, karena membaca karya sastra bukan saja memberikan hiburan, dapat memberikan pencerahan jiwa. B. Ciri-ciri sastra anak. Secara garis besar, menurut Poryontho, sastra memiliki ciri-ciri berikut. A. Mengandung tema yang mendidik. B. Alurnya lurus dan tidak berbelit-belit. C. Menggunakan setting yang ada di sekitar atau yang ada di dunia anak. D. Tokoh dan penokohan mengandung keteladanan yang baik. E. Gaya bahasanya mudah dipahami tapi mampu mengembangkan bahasa anak. F. Sudut pandang orang yang tepat. G. Imajinasi masih dalam jangkauan anak. H. Puisi anak mengandung tema yang menyentuh, ritme yang meriangkan, tidak terlalu panjang, ada rima dan bunyi yang serasi dan indah. I. Isinya bisa menambah wawasan pikiran anak. C. Jenis-jenis sastra. Sebagai halnya dalam sastra dewasa, sastra anak juga mengenal apa yang disebut genre. Maka pembicaraan tentang genre sastra anak juga yang dilakukan. Genre dapat dipahami sebagai suatu macam atau tipe kesastraan yang memiliki seperangkat karakteristik umum. Secara garis besar, Lukens mengelompokkan genre sastra anak ke dalam 6 macam, yaitu realisme, fiksi formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi. Dengan masing-masing mempunyai beberapa jenis lagi. Genre drama sengaja tidak dimasukkan karena menurutnya drama baru lengkap setelah dipertunjukkan dan ditonton, dan bukan semata-mata urusan bahasa sastra. 1. Cerita fiksi anak. Setiap orang menyukai cerita, tidak perlu orang dewasa atau anak-anak. Bahkan pada sebagian orang, kebutuhan akan cerita merupakan suatu yang harus terpenuhi sebagainya. Kebutuhan
kebutuhan hidup yang lain seperti halnya makan dan minum, membaca, mendengar atau melihat dan mendengar cerita, atau seperti yang dapat diperoleh lewat televisi, merupakan sebuah kenikmatan terdiri yang juga menurut untuk dipenuhi, terutama pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu. Unsur-unsur intrinsik tidak tanpa penisbiskan peran untuk intrinsik. Unsur intrinsik cerita fiksi anak ialah 1. Tokoh, 2. Alur cerita, 3. Latar, 4. Tema, 5. Moral, 6. Sudut pandang, 7. Slide dan nada. Fiksi historis dan fiksi biografis. Macam-macam cerita fiksi adalah 1. Novel cerpen, 2. Fiksi realistik, 3. Fiksi fantasi, 4. Fiksi historis. 2. Puisi. Pada hakikatnya puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima dan penyusunan, baik dan baris yang bahasanya indah dan penuh makna. Barangkali lebih mudah menunjukkan ini sebuah puisi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam puisi anak. 1. Karakteristik puisi anak. 2. Dari rima dan irama ke puisi. 3. Unsur puisi. 4. Tema. Puisi anak juga dapat dibedakan ke dalam jenis-jenis tertentu berdasarkan sudut pandang tertentu. Pembedahan yang sering dipergunakan adalah yang didasarkan isi kandungan yang ingin disampaikan. Ialah macam-macam puisi anak. 1. Balada, 2. Puisi naratif, 3. Puisi lirik. 3. Non-fiksi. Non-fiksi adalah klarifikasi untuk setiap informasi. 4. Komik sastra anak. Komik sastra anak adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk jalan cerita. Berikut ialah struktur yang ada dalam komik anak. 1. Penokohan, 2. Alur, 3. Tema dan moral, 4. Gambar dan bahasa. D. Contoh-contoh sastra anak. 1. Dongeng, 2. Fabel, 3. Legenda, 4. Cerita rakyat. Sinopsis. Berlatar sinopsis tenggelamnya kapal Van de Twix berlatar tahun 1930-an. Dari tanah kelahirannya Makassar, Zainuddin berlayar menuju kampung halaman ayahnya yang di Papitu, Padang Panjang. Di sana ia bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik jelita yang menjadi bunga di pasukannya. Kedua muda-mudi itu jatuh cinta, namun adat dan istiadat yang kuat meruntuhkan cinta mereka berdua. Zainuddin hanya seorang melarat yang tak bersuku karena ibunya berdarah Bugis dan ayahnya berdarah Minang. Statusnya adalah masyarakat Minang yang milenial tidak diakui. Oleh sebab itu, ia dianggap tidak memiliki pertalian darah lagi dengan keluarganya di Minangkabau. Sedangkan Hayati adalah perempuan Minang santun keturunan bangsawan. Pada akhirnya lamaran Zainuddin ditolak keluarga Hayati. Hayati dipaksa menikah dengan Aziz, laki-laki terpandang yang lebih disukai keluarga Hayati daripada Zainuddin. Kecewa pun memutuskan untuk berjuang, pergi dari tanah Minang dan merantau ke tanah Jawa demi melawan keterpurukan cintanya. Zainuddin bekerja keras membuka lembaran baru hidupnya, sampai akhirnya ia menjadi penulis terkenal dengan karya-karya mansur dan diterima masyarakat seluruh Nusantara. Tetapi sebuah peristiwa tak terduga hanya kembali menghampiri Zainuddin. Di tengah gemilang harta dan kemasyurannya dalam memenuhi ujian terberatnya, Hayati pulang ke kampung halamannya dengan menaiki kapal Van de Twix. Di tengah perjalanan, kapal yang dinaiki Hayati tenggelam. Zainuddin mengetahui bahwa Hayati sebetulnya masih mencintaimu. Bab 2. Penutup. Kesimpulan. Karya sastra anak adalah sastra yang menceritakan emosional psikologis, dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak, dan itu pada umumnya berangkat dari fakta yang konkret dan mudah diimajinasikan. Isi kandungan anak yang terbatas sesuai dengan jangkauan emosional dan psikologi anak itu yang sementara lain merupakan karakteristik sastra anak. Sastra anak berkisah tentang
binatang yang dapat bicara, bertingkah laku, berpikir dan berperasaan layaknya seperti manusia. Imajinasi dan emosional anak dapat menerima bercerita itu secara wajar dan menang, begitulah seharusnya menurut jangkauan pemahaman anak. Demikian yang saya bacakan, terima kasih.